Saya Muhaimin, pengawas sekolah Kabupaten Pekalongan. Pagi ini saya kembali datang ke sekolah dampingan. Sebuah perjalanan sederhana, namun selalu membawa semangat baru. Senyum ceria siswa menyambut kedatangan saya. Saya bertemu dengan kepala sekolah penuh keakraban dengan wajah keoptimisan. Langkah kemudian menuju ke ruang guru. Di sana kami berbincang santai, berbagi cerita, pengalaman, sekaligus membahas berbagai tantangan dalam pembelajaran. Dari capaian rapat pendidikan, kualitas pembelajaran masih memerlukan perhatian. Salah satu akar masalah adalah guru kurang mampu dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan mereka merasa terbebani akan tugas tersebut. Keadaan ini membuat guru mengambil langkah praktis, yaitu bikin perencana pembelajaran kok repot. Yang penting kan masuk kelas. Guru yang masuk kelas tanpa membuat perencanaan pembelajaran akan menyebabkan kelas yang monoton. Yang disebut dengan DNA. DNA dikemas di dalam kromosom. Akibatnya, murid tidak antusias mengikuti pembelajaran dan mereka asik main sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah pertama yang saya lakukan bersama guru adalah memahami tentang konsep deep learning secara utuh, yaitu memanusiakan murid dengan mengoptimalkan seluruh potensi dirinya. Konsep pembelajaran deep learning merupakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Hal ini dapat terwujud ketika guru mampu menciptakan suasana kelas yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Semua itu akan lebih mudah terwujud ketika guru mulai memanfaatkan bantuan teknologi digital AI yang dapat membantu dalam merancang pembelajaran dengan lebih praktis dan inspiratif. Kenapa RCP itu penting? Kita lihat. Kompas arah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui mau dibawa kemana pembelajaran ini. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran bisa efektif pembelajaran. Perhatikan yang pasal 5. Paling sedikit perencanaan pembelajaran, namanya perencanaan pembelajaran hanya 3. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi kalau ada guru yang membuat perencanaan pembelajaran hanya ini, sudah benar. Walaupun tadi 3 saja boleh. Di pengalaman belajar, kita ada prinsip pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran yang punya dari awal. Langkah awal menggunakan AI adalah membuat prompt yang jelas dan spesifik agar hasil yang diberikan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tunggu sebentar. Ini sudah jadi, ya? Poin-poin keluar. Nah, ya kan? Apa ini? Setelah perencanaan pembelajaran selesai dan diedit, langkah berikutnya adalah menyiapkan berbagai bahan ajar yang dibutuhkan, seperti bahan ajar interaktif, infografis, podcast, maupun video pembelajaran yang dapat dibuat dengan memanfaatkan teknologi digital. Begitu kita klik di sini, terus Bapak Ibu saya akan menyampaikan materi. Materi yang akan diterapkan pada anak. Nah, kalau kita dapat dari IPA, materi komponen kita klik di sini, ini enak menjelaskannya. Nah, menu ini untuk kembali. Nah, ini sebenarnya untuk kembali. Materi itu sudah masuk. Ini ada menu ya, menu di sini. Kita mau buat apa di sini? Mau buat ringkasan audio bisa, mau buat ringkasan video bisa, sampai dengan kita mau buat tabel data, slide presentasi
presentasi juga bisa. Membuat seperti ini hanya butuh waktu 10 menit. Guru pun penasaran, ingin segera mencoba. Sekarang kita lihat. Ini kalau jangan mau, tapi tidak usah di sini ya. Ini kita lihat dulu. Sekarang coba. Mengetahui bahwa teknologi dapat memudahkan pekerjaan, para guru pun mulai tertarik untuk mencoba. Rasa penasaran berubah menjadi semangat. Dengan penuh antusias, mereka duduk di depan laptop, jemari perlahan mulai menang di atas keyboard. Satu persatu kata diketik dengan penuh harapan, membayangkan bagaimana teknologi ini dapat menerjemahkan keinginan yang mereka harapkan. AI mulai bekerja dan akhirnya guru mampu membuat infografis. Guru juga mampu membuat bahan ajar interaktif yang hanya dengan sekali sentuh berbagai informasi, gambar, animasi maupun latihan soal dapat muncul untuk membantu siswa memahami materi yang lebih jelas. Pembelajaran pun terasa lebih hidup, interaktif, dan menyenangkan. Komponen biotik yang pada dasarnya adalah semua hal yang hidup dan bernafas. Kamu pasti udah familiar sama pembagiannya. Ada produsen, lalu ada konsumen, dan pengurai atau decomposer. Oke, ini bukan teka-teki biasa. Jawaban dari pertanyaan ini justru jadi kunci buat kita memahami dunia. Coba deh, pikirin sebentar. Apa coba hubungannya antara makhluk hidup kayak cacing, benda mati kayak batu, sama sumber energi raksasa di langit sana? Udah nemu jawabannya? Jawabannya adalah, mereka semua adalah bagian dari satu sistem yang sama, yang kita sebut ekosistem. Bisa kan? Tri? Bisa? Bisa. Bisa, jadi sudah. Dengan perencanaan pembelajaran dan bahan ajar, guru pun siap masuk kelas. Siap mengajar Ibu? Sangat siap, Kak. Ya, baik. Hari ini anak-anak membawa kemana, Bu? Ini saya mau membawa anak-anak dalam pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Silakan dilanjutin. Suasana kelas pun berubah. Terus deh. Ajar Bu? Iya Bu, kenapa kok senyum-senyum? Anak-anak itu tadi pelajaran IPA itu senang-senang, jadi sayangnya itu antusias mereka, antusias sayangnya senang. Insya Allah. Itu yang membuat saya jadi semangat untuk mengajar. Karena mungkin dari RTP yang saya buat, itu yang membuat mereka aktif belajar, yang membuat mereka jadi ada interaksi yang lebih bagus. Lanjutkan ya Bu semangatnya. Iya Bu, siap. Terima kasih ya Bu. Ayo, kita mulai membuka pikiran dan mencoba hal baru. Di era digital ini, banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan lebih mudah dan cepat. Mari manfaatkan digital untuk bekerja lebih berkualitas, praktis, dan inspiratif.